Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita kembali menjumpai Anda dalam Berita Sultan di edisi Kamis 11 Mei 2023. Pesta demokrasi semakin mendekati waktunya, yakni pada Februari 2024 mendatang, dan para bakal calon atau calon legislatif ya telah mendaftarkan dirinya ke KPU dan juga KPUD masing-masing, dan kita akan membahas tema yang sangat menarik di hari ini, yakni anak muda di pemilu 2024. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa generasi muda saat ini telah memberikan dampak dan juga kiprah yang positif di tengah masyarakat termasuk dalam bidang politik. Seperti kita ketahui juga bahwa generasi muda diharapkan dapat memberikan perubahan dan juga karya nyata, termasuk membawa perubahan dalam dunia politik. Sosok anak muda saat ini yang sudah berada di studio Sultan TV ini memiliki latar belakang aktivis dan juga jurnalis, yang kemudian ini mungkin banyak juga pemirsa yang bertanya-tanya menjadi aktivis lalu sekarang mencoba menetapkan lagi dirinya untuk kemudian menjadi bakal calon legislatif ya. Dan ini sudah mendaftarkan diri. Senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV kita telah hadir salah seorang anak muda kita, yakni Bang Fauzan Dardiri, caleg muda Kota Serang. Assalamualaikum, selamat siang Bang. Waalaikumsalam, selamat siang. Waduh, sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Mungkin sebelum kita ke spesifik tema, hari ini sudah mendaftarkan diri? Nah, hari ini tadi jam 10:08 kita mendaftarkan diri secara bersama-sama oleh DPC ke KPU Kota Serang. Ada 45 caleg yang didaftarkan sama DPC. Oke, dari DPC 45 caleg. Kalau dari seluruhan ke tingkat provinsi semuanya ada berapa? Kalau tingkat provinsi itu menjadi kewenangan provinsi. Kebetulan saya di tingkat Kota Serang. Tingkat Kota Serang. Baik, senang sekali ini pemirsa ya. Bang Fauzan, waduh ini luar biasa sekali. Banyak sekali pemirsa yang sudah menitipkan pertanyaan ya terkait anak muda kita ini yang kemudian kok tiba-tiba nyalek, tapi bukan tiba-tiba nyalek ya. Ini mungkin boleh diceritakan dulu nih perjalanan ya, ketika menjadi aktivis, kemudian juga seorang jurnalis juga, lalu kemudian sekarang memantapkan diri sebagai caleg muda di Kota Serang. Mengapa? Ya, pertama memang bukan hanya Teh Dea ya yang kaget, dan teman-teman juga sama. Karena memang bagi kita yang kebetulan kita tidak beda jauh usianya, hampir satu angkatan waktu di kampus, kegiatan aktivis kampus, ya bagi semua aktivis kampus, pada dasarnya terjun ke dunia politik salah satu pilihan utama biasanya. Karena memang berorganisasi, berpengalaman organisasi, kemudian akses, relasi, kemudian itu semua terlatih kan. Maka tidak heran kalau misalkan banyak aktivis yang punya cita-cita untuk maju di parlemen. Lalu memang pada perjalanannya ya saya pasca lulus kuliah, kemudian saya harus mencari aktivitas pembedaan, tapi kebetulan juga pada akhirnya harus bergabung sama Teh Dea kan. Dari jurnalis. Nah, setelah jurnalis kemudian dianggap sudah sudah cukup lah sama teman, sama keluarga. Itulah saatnya terjun ke dunia politik. PDIP, kenapa PDIP ya? Belum tanya padahal ya. PDIP ada 45 caleg yang ada di Kota Serang, kemudian secara resmi didaftarkan ke KPU. Ada sebanyak 60% anak-anak usia muda. Dari 45 ada 60% anak-anak muda dari 45. Itu artinya
bahwa PDIP partai yang responsif bukan hanya terhadap gender ya, tapi responsif terhadap anak-anak muda yang ingin mengabdikan atau memberikan ruang ataupun berkeinginan untuk aktif di partai politik. Nah, PDIP dengan warnanya yang cerah, kemudian kader-kadernya, pengurus-pengurusnya sudah punya loyalitas. Nah, ini bagi anak muda seperti saya, ini salah satu pada akhirnya kenapa saya harus ke PDI Perjuangan. Jadi tidak aneh karena kita ingin masuk ke parpol yang memang memiliki ideologinya yang jelas, platform perjuangannya yang jelas, sehingga tentu ketika kita ada di dalam mempunyai ruang dan tidak ada istilah begini. Misalkan kita mencari partai yang kita punya mimpi, kemudian mimpi itu, nah ini ada di sini mimpi kita gitu. Kalau di sini mimpi kita bisa dicapai. Karena memang ada stigma misalkan di kalangan teman-teman, kalau misalkan di partai A atau partai B atau partai C, mimpi saja kita nggak boleh gitu. Jadi kita ini yang muda-muda dianggap sebagai pelengkap, maka pada akhirnya memilihkan menjatuhkan pilihan ke PDIP. Begitu. Oke, ada sesuatu hal yang responsif tadi selain gender tadi, respon terhadap gender, laki-laki dan perempuan sama rata, kemudian juga tadi ada respon yang sangat baik untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda. Nah, ini hal yang menjadi menarik ketika menjadi seorang jurnalis, dan mungkin sekarang juga masih seorang jurnalis, Bang Fauzan. Per 1 Mei kemarin saya sudah tidak. Oke, ini menjadi yang menarik ketika mungkin saat menjadi seorang jurnalis mungkin sering menuliskan tentang ABCDE istilahnya kelakuan para dewan ya. Dan kemudian hari ini terjun langsung menjadi yang biasanya dikritisi oleh Bang Fauzan. Bagaimana rasanya? Ya, karena memang kita punya latar belakang yang jelas ya, kayak aktif di organisasi, kemudian ya soal perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu sudah terlatih. Jangankan kita sama orang banyak, kadang sama di internal keluarga juga kita dengan istri, misalkan dengan yang lain, kita sering ada saja perbedaan. Jadi perbedaan kalau sudah dilatih jadi hal-hal yang sesuatu hal yang luar biasa. Soal misalkan persepsi publik terhadap kinerja dewan misalkan, yang selama ini masih belum beranjak naik, masih di bawah lembaga-lembaga yang lain ya. Makanya anak-anak muda, saya mengajak pada anak-anak muda ya, kalau memang karena partai ini instrumen demokrasi yang sah, kemudian bisa merubah kebijakan, bisa merubah sesuatu hal yang jelek menjadi baik, maka kenapa kita harus menjauhi ini? Karena memang instrumen negara kita kan jelas bahwa salah satu instrumen demokrasi yang ditetapkan oleh undang-undang adalah partai politik. Kalau anak-anak muda malah menjauh, kemudian orang-orang yang dianggap tanda petik tidak baik tetap ada di situ, maka kita jangan berharap perubahan. Walaupun memang katanya ya yang lain-lain juga ya, makanya kita harus lebih dominan. Begitu. Oke. Tujuannya adalah membawa perubahan. Iya. Oke, menjadi hal yang menarik mungkin sudah lama mungkin dipikirkan ketika Bang Fauzan kemudian memantapkan diri sebagai calon atau caleg ya di Kota Serang dari Partai PDI Perjuangan. Bagaimana sejauh ini dukungan dari keluarga itu sangat penting. Teman-teman jurnalis yang dinaungi oleh Bang Fauzan seperti apa responnya? Ya, kalau misalkan dukungan keluarga tentu itu nomor satu. Karena memang saya tidak bisa misalkan melangkah lebih jauh kalau di lingkungan hidup saya, misalkan di keluarga saya nggak mendukung. Jadi kan kalau politik itu dekat dengan kepemimpinan, teorinya itu kesimpulannya soal mempengaruhi orang. Kalau misalkan keluarga yang dekat dengan lingkungan kita saja tidak support, ya ngapain kita harus berangkat misalnya. Terkait soal dukungan jurnalis, tentu saya menghargai bahwa kerja-kerja jurnalistik itu jangan dipengaruhi oleh tanda petik ya, politik lah, kepentingan praktis. Nah, soal teman-teman misalkan memberikan dukungan pribadi-pribadinya tentu, karena memang
mau tidak mau secara profesi wartawan, jurnalis juga punya hak untuk memberikan rekan kerjanya untuk mengabdi di masyarakat. Karena memang dalam fungsinya kalau soal pengawasan ya, kita selama ini melakukan pengawasan. Yang tidak bisa kita lakukan saat ini bagaimana kita menjadi pemegang kebijakan. Begitu. Kalau soal cara mempengaruhi, menggiring opini dan segala macam itu kan sudah sudah kebiasaan kita sehari-hari bagaimana kita mengadvokasi masyarakat, datang, memberikan, menanyakan, kemudian menggiring bagaimana ini bisa muncul dalam sebuah kebijakan, kan itu menjadi tugas kita. Tapi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan kan itu menjadi sesuatu hal yang kita harus masuk kepada lembaga yang kemudian diamanatkan undang-undang untuk mengambil keputusan. Makanya memilih menjadi bagian daripada itu. Baik, beberapa kali kita singgung juga soal perubahan ya. Tujuannya adalah mengubah, kemudian juga memberikan ruang yang lebih besar kepada anak-anak muda untuk kemudian tadi menjadi bagian yang bisa mengubah kebijakan, khususnya mungkin di Kota Serang ya Bang Fauzan. Perubahan apa yang ingin digulirkan ya oleh Bang Fauzan ketika nanti misalnya betul Allah merestui, meridoi ada jalannya menjadi legislatif di Kota Serang? Nah, kalau dikategorikan ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda ini menurut Undang-Undang Kepemudaan kan batas maksimalnya batasnya rentangnya dari 17 sampai 40 tahun. Nah, di usia 17 sampai 40 tahun ini masalahnya misalkan pengangguran, lapangan pekerjaan, kemudian tingkat patologi sosial yang selama ini kerap menjadi pemandangan sehari-hari. Misalkan jangan heran misalkan kalau Teh Dea mengumumkan hari ini misalkan Banten menjadi pengangguran tertinggi misalkan. Nah, itu salah siapa? Nah, kan pertanyaannya begitu. Tidak serta-merta juga salah pemerintah, tidak serta-merta salah anggota dewan. Nah, mungkin ini harus koreksinya tidak split kita tendensius kepada pemerintah. Walaupun memang yang punya hak yang diamanatkan undang-undang itu adalah pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Nah, misalkan dalam sisi pengangguran misalkan yang didorong oleh dewan kan bukan eksekutif misalkan. Dewan ini kan legislatif. Ya, dewan itu kan fungsinya 3 fungsi ini kan linear. Controlling, budgeting dan legislasi. Ini kan kalau ngelihat fungsinya ini kan linear ya. Dari proses penganggaran misalkan yang dilakukan dimulai dari reses, kemudian ada namanya musrembang secara berjenjang. Nah, tinggal kita yang sebenarnya segmentasi anak-anak muda nih. Kalau dilihat selama ini di Cipocok Bejaya khususnya yang menjadi tempat tinggal saya, persoalan lapangan kerja menjadi persoalan utama untuk anak-anak muda ya. Selanjutnya soal keberlangsungan sekolah dari SMA ke perguruan tinggi. Ini permasalahan. Nah, misalkan dewan, di mana Bang Fauzan misalkan dewan bisa berperan? Nah, dewan bisa mendorong misalkan bagaimana bisa dilihat misalkan di Dinas Tenaga Kerja tiap tahun menghadapi bulan Mei, Juni sampai Juli itu terjadi penumpukan pembuatan kartu kuning. Ini kan sebenarnya tiap tahun ya. Sebenarnya pemerintah menyiapkan ini enggak sih sebenarnya? Kalau misalkan dari hal itu bagaimana memfasilitasi misalkan door to door datang ke sekolah-sekolah, memberikan layanan maksimal, siapa yang mau ini, siapa yang mau, kan tinggal tidak terjadi itu. Kayak jemput bola yang dilakukan oleh beberapa dinas. Misalkan itu kan bisa dilakukan. Kemudian bagaimana menginventarisir berapa anak putus sekolah, yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dari SMA, itu kan tinggal kerjasama saja dengan Pemprov. Sehingga kalau misalkan dewannya nggak cerewet, karena memang dewan ini, parlemen ini lahirnya tugasnya untuk ngomong sebenarnya sesederhananya, memberikan pengawasan kepada pemerintah, ya harusnya itu bisa melakukan bisa ngomong kan sekarang ruangnya terbuka bebas ya, bisa melalui siapa. Kalau misalkan Pak Hujan bukan siapa-siapa kemudian ngomong, ya mau didengar sama siapa. Tapi kalau Pak Hujan anggota dewan ngomong apapun bisa didengar.
Gitu. Aminkan gak nih? Aminkan ya. Oke, bagaimana cara kemudian Bang Fauzan juga mengajak anak-anak muda kita yang mungkin saat ini ada banyak sekali trust issue ya yang dilakukan oleh anak muda ini kepada pemerintah, tidak percaya lagi kepada pemerintah, apalagi harus terjun seperti Bang Fauzan ini menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Seperti apa? Ya, anak-anak muda ini kan sekarang musimnya trennya udah tren kolaborasi. Anak muda kita bisa saja kita mendorong pemerintah untuk menyediakan tempat yang di dalamnya bisa terjadi transaksi, misalkan ada proses produksi, ada proses jual beli, kemudian ada proses pengawasan, sehingga ini bisa terjadi. Misalkan tiap lingkungan memiliki pasar-pasar hasil kreativitas atau mendorong pembuatan pasar-pasar, karena memang pasum-pasum di Kota Serang ini kan banyak. Di tiap-tiap perumahan kan banyak pasum. Sebut saja misalkan saya BMS kemarin mengadakan BMS kreatif misalkan, kan bisa dilokalisasi seperti itu. Di situ ada tempat, kemudian ada proses transaksi di sana, kemudian pedagangnya orang sana, yang belinya orang sana. Karena memang mau tidak mau banyaknya marketplace. Ini juga menumbuhkan di sisi lain ini sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari sama kita. Tapi di sisi lain kita juga harus menyediakan bagaimana ada ruang untuk masyarakat itu ketemu langsung atau tatap muka, sehingga terjadi di sana interaksi. Ketika interaksi kan nanya kabar, nanya apa, kemudian akan lahir peluang usaha apa dan segala macam. Oh, ternyata kalau misalkan jualan ini laku loh, kalau jualan ini laku, gimana kalau saya jualan? Kan yang begitu-begitu tidak pernah muncul karena memang tidak pernah difasilitasi. Kalaupun difasilitasi, ya kita bisa sebut hanya formalitas, misalkan mengejar serapan anggaran dan segala macam. Jadi lebih kepada situ. Jadi mendorong adanya kelompok-kelompok anak muda untuk melakukan kolaborasi dalam sektor ekonomi, misalkan seperti ekonomi kreatif yang banyak komunitas-komunitas dilakukan. Dan nggak membutuhkan biaya besar sebenarnya. Yang penting mau, dan itu bisa dilakukan kalau misalkan 45 dewan misalkan yang terpilih nanti. Anggap saja misalnya di Cipocok ada 102 bacaleg yang akan bersaing. Kalau itu melakukan yang sama, misalkan tiap caleg melakukan hal yang sama di lingkungannya masing-masing, saya yakin siapapun nanti yang terpilih tentu akan mudah mendorong itu. Kalau semangatnya semangat yang sama untuk membangun. Oke, ini ada apa? Kita sudah sedikit banyak membaca visi misi Bang Fauzan ya. Ini bukan ada tadi kolaborasi, kemudian juga pertemuan ekonomi tadi untuk kemudian juga menggerakkan generasi muda ya, untuk kemudian sama-sama membangkitkan ekonomi yang mungkin saat ini dimensinya tuh masih mencari kerja ya. Karena kemarin juga BPS baru saja merilis angka pengangguran terbuka masih paling tinggi. Ini saya mau ke pertanyaan pemirsa ya, Bang Fauzan ya. Oke, ini ada pertanyaan pemirsa dari live chat streaming Sultan TV. Anak muda masuk politik tidak ada modal, bagaimana bisa majunya, Bang Fauzan? Ya, di dalam politik itu banyak memang yang harus disiapkan. Yang pertama tentu sosial kapital, modal sosial. Ya, kalau misalkan hidupnya individu, daya jelajahnya terbatas, ya memang agak kesusahan. Ya soal kemudian ini identik dengan modal uang, saya pikir banyak kok politisi-politisi yang duitnya banyak, uangnya banyak, tapi di tiap pemilu nggak ada juga yang gagal, malah banyak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya mah. Ya boleh misalkan di cross check siapa yang habis, ada juga misalkan ada habis yang anggap 10 misalkan, kemudian ada yang habis 1, yang 10 kalah, yang 1 menang. Itu kan tidak pernah diperhatikan, walaupun memang ada orang mengapa itu mah Bang Fauzan 10-1 misalkan. Cuma kan tidak begitu, berarti ada peluang. Karena untuk menjadi politisi itu ya kalau tidak bisa melihat peluang ya jangan, maksud saya. Jadi baper nantinya. Oke.
Yang penting ada apa modal sosial Iya, ya. karena memang ada banyak juga misalkan yang mau nyalek istrinya nggak ngedukung, ada juga. Oke. Karena memang ya kalau misalkan istrinya nggak ngedukung kemudian maksa nyalek kan malah kemana-mana jadinya. Ya. Ada juga misalkan yang istrinya sudah ngedukung tapi orang tuanya tidak mendukung kan jadi masalah juga. Yang modal sosial itu yang lingkungan terdekat, keluarga, orang tua, kemudian teman, dan itu semua menjadi satu kekuatan untuk maju. Modal anak muda kan modalnya itu sama satu, kelebihan anak muda itu punya energi. Punya energi yang besar ya. Oke. Baik, kita ke pertanyaan pemirsa selanjutnya ya, Bang Fauzan ya. Oke, ini ada yang tanya terkait dengan pilihan partai yang dipilih oleh Bang Fauzan. Menurut Bang Fauzan sendiri bagaimana sih katanya si merah di mata masyarakat, mungkin khususnya para generasi muda yang seperti Bang Fauzan ini? Nah, merah itu kan berani ya. Filosofinya kan sederhana itu. Ya, kemudian kenapa harus pilih? Saya harus mengakui bahwa dari perjalanannya partai ini yang konsisten. Jadi dia tuh konsisten. PDI itu konsisten. Ketika ada di oposisi, dia oposisi. Di Orde Baru, PDIP jadi partai oposisi. Kemudian di reformasi, JLSB dia zaman menjadi oposisi. Nah kemudian dia sekarang berkuasa sekarang, menjadi partai pemenang. Mudah-mudahan ini menjadi hat-trick ya di pemilu 2024, PDI menang kembali, yang dampaknya nanti ke Cipocok Jaya maksud saya. Ini ya saya melihat partai ini punya konsistensi, dan bagi saya anak muda yang kata orang punya idealisme, nah idealisme itu salah satu cirinya adalah konsisten. Jadi saya memilih partai ini partai yang konsisten. Soal orang bilangnya apa, partai mana coba yang dibilang bagus sama masyarakat, saya tanya sama. Kan semua partai tentu punya plus minus. Ya kalau misalkan kita mau menjelek-jelekan kan kita bisa lihat partai ABC punya track recordnya seperti apa, kan kita juga bisa menilai. Ya soal baik dan buruk kan apa ya, subjektif lah, nggak objektif. Ada plus minus. Partai ini misalkan saat ini sedang berkuasa, ada melakukan kesalahan, iya. Tapi ada sisi-sisi positif yang dilakukan selama 10 tahun terakhir membangun Indonesia, ya kita jangan tutup mata. Ya, saya benci partai A karena sedang berkuasa, tapi utangnya banyak, tapi waktu mudik tolnya dipakai. Nggak diblokir, asal jangan naik tol misalkan. Kemarin mudik semua lancar-lancar saja, kan begitu. Ya soal punya utang ya, saya tanya siapa orang yang nggak punya utang? Hah? Ini kan soal yang mengelola negara ini kan tidak sesederhana lah maksudnya. Begitu. Soal pemilihan partai ya karena ini partai konsisten, ketika dia jadi oposisi tegak lurus, kemudian jadi penguasa dia berusaha untuk memberikan yang terbaik. Ini kan soal ya anak muda tuh anak muda banget gitu. Oke. Nggak mencela-mencela, kadang jadi oposisi, kadang tiba-tiba dia masuk juga. Itu kan nggak mudah banget. Iya. Nggak ada muda banget. Iya, nggak ada muda banget lah yang nggak punya pendirian kan. Makanya saya kenapa pilih merah ini. Merah. Oke. Berani. Di tengah banyaknya warna ya. Iya. Tadi ada catatan penting juga dari Bang Fauzan. Sebetulnya semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian juga mengapa kemudian melabuhkan hatinya ke si merah tadi sudah terjawab. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari pemirsa Bang Fauzan. Apa yang kemudian yang akan dilakukan oleh Bang Fauzan untuk menggandeng para anak muda atau anak-anak muda di Kota Serang khususnya untuk kemudian sama-sama mengembalikan kepercayaan nih kepada pemerintah? Iya, anak muda itu kan taktis ya. Dia harus melihat bukti misalkan. Kayak sekarang kita melihat pemerintah ini benar nggak sih ngelola Kota Serang, kan melihatnya begitu. Nah, anak muda di sisi lain kita harus mengajak bahwa
pembangunan itu tidak kayak makan cabai. Iya, hari ini kita pengen, kemudian hari ini harus dibangun, kan nggak bisa. Karena memang ada mekanisme, ada aturan. Mulai mendorong bagaimana anak-anak muda ini terlibat dalam musrembang, anak-anak terlibat dalam rembuk warga, misalkan dari tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sehingga menjadi mengkerucut menjadi satu usulan mana yang lebih prioritas, kan dipilah-pilah. Nah, anak-anak muda harus terlibat di sana. Kalau anak-anak mudanya abai, kemudian anak-anak mudanya hanya mengkritik tapi tidak pernah ikut terlibat langsung, maka saya yakin bangsa ini tidak akan maju, daerah ini tidak akan maju, begitu. Oke. Seberapa optimis Bang Fauzan untuk maju terus di pemilu 2024? Ya, saya ini kan sudah menyatakan mundur ya dari kantor. Kita kan pernah satu kantor. Kita kan pernah satu kantor dulu ya. Kalau satu ya, program juga ya. Satu program juga kan. Juga. Jadi makanya saya agak berani, karena yang kita sering kalau nggak ketemu nggak bakal berani ngomong soal optimisme ya. Karena saya terbiasa melakukan sesuatu itu berangkat dari keyakinan. Oke. Nah, Termasuk ketika melamar sang istri. ya iya dong. Ini berangkat dari keyakinan dulu ya. Iya, kita harus ini kalau mau jadi istri saya, lu mau berjuang nggak kan gitu. Ya walaupun memang nggak kayak slogan di perusahaan BUMN itu, misalnya kita mulai dari nol ya. Maksud saya ya kita nggak nol banget, tapi minimal kita Minus. ya nggak juga maksudnya. Ya kita memulai dari dari angka 3 misalkan, dari angka 3 misal. Kita ya sama, ya bismillah. Sekarang nih kita daftar ke KPU nih sudah semakin yakin, memupuk keyakinan. Nah, kemudian kita tinggal melakukan usaha, tugas kita kan begitu. Soal sampai atau enggak kan, ya saya sebagai manusia yang punya keyakinan, punya Tuhan, berketuhanan, ya saya menyerahkan sepenuhnya sama Allah yang Maha Kuasa. Soal tugas kita kan berikhtiar, bagaimana membangun jaringan, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat luas. Jadi ya kalau nggak yakin mah jangan deh. Oke, saya pertanyaan terakhir deh, soalnya cukup penasaran. Ini ketika berlabuh ke Merah ditawarkan atau menawarkan diri, dan adakah warna lain yang datang menawarkan diri untuk ikut bergabung? Saya takut. Ya sebelumnya memang ada beberapa yang menawarkan ke saya, tolong sih ke ya soal inilah. Dan memang ini di luar prediksi banyak orang, karena memang Pak Hujan kok ke PDIP katanya gitu. Padahal kan ada juga ya, kalau disebutin jumlahnya nanti saya takut KGR. Takut dianggapnya percaya diri banget lu, emang punya apa gitu tuh. Tapi Ada ya? ada lah. Pokoknya ada. Cuma memang sejarahnya lucu sebenarnya sejarahnya. Karena memang saya sih sudah senang sama partai ini sudah lama. Cuma saya meyakinkan dirinya memang pada saat Piala Dunia. Jadi saat Piala Dunia, pertandingan Maroko Prancis, kebetulan Maroko pakai baju merah. Kan sebelumnya saya dianggap ya udah Pak Hujan nyalek, kata keluarga saya, partainya terserah Pak Hujan. Oke. Gimana nggak baiknya keluarga besar saya suruh nyalek, partainya terserah Pak Hujan. Saya bingung ya, ini saya gimana, kata saya kan, pilih A, pilih B, partai C, partai D. Kemudian malamnya ada pertandingan Prancis lawan Maroko. Maroko pakai baju merah, nah kata saya. Karena memang di Cipocok ini dapilnya dapil neraka. Oke. Nah, orang kan pada nggak mau nyalek di Cipocok Jaya. Karena di Cipocok Jaya, kalau nggak pengusaha, mereka yang punya tokoh-tokoh besar. Makanya saya, wah Maroko punya spirit untuk melakukan perlawanan terhadap dominasi Prancis misalkan pada saat Piala Dunia itu, maka disitulah saya berkomunikasi langsung dan saya yang komunikasi kalau ke PDI. Oke.
Dari situ saya diarahkan komunikasi ke sini, pada akhirnya saya secara resmi mendaftarkan diri sebagai Bacaleg PDI Perjuangan. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bang Fauzan. Sukses selalu. Ya. Semoga harapan-harapannya tadi bisa tercapai. Amin. Dan juga ini bisa menggerakkan teman-teman anak-anak muda juga yang tidak hanya bisa mengkritisi, tapi juga turut serta melakukan perubahan ya. Tadi kalau misalnya kita sama-sama abai, namun kita tidak bisa mengambil peranan, setidaknya kita ikut serta tadi dalam musrenbang, diskusi dan lain sebagainya. Dan semoga Bang Fauzan tidak menutup diri untuk tetap ngopi-ngopi bersama iya dong. anak-anak muda dan masyarakatnya ya, ketika menjadi Pak Dewan ya. Okay. Ya nggak ada yang berubah lah, insya Allah. Tidak ada yang berubah ya, insya Allah. Kita catat per hari ini, Ujung Kamis 11 Mei 2023 ya. Oke, terima kasih Bang Fauzan. Closing statementnya silakan untuk terakhir, silakan. Saya berharap kepada anak-anak muda, momentum pemilu 2024 ini pintu masuk anak-anak muda terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan, salah satunya melalui jalur partai politik dan juga proses pemilu. Karena memang jika anak-anak muda tidak terlibat, kemudian juga tidak masuk dalam pemilu 2024, maka bukan tidak mungkin Indonesia bonus demografi yang dicanangkan meledak tahun 2045 ini akan terjadi gap. Jadi pengambilan keputusannya harus anak-anak muda sekarang, karena untuk menselaraskan dengan bonus demografi yang akan di tahun 45. Bayangkan kalau di atas 60 tahun pengambil kebijakan kan tidak ramah anak muda nanti kebijakan-kebijakannya. Jadi anak muda jangan alergi terhadap politik, karena memang negara kita demokrasi, instrumennya salah satunya adalah partai politik. Maka datang ke TPS atau datangi caleg-caleg yang muda dan support agar pemilu 2024 menghasilkan legislatif yang respon terhadap anak-anak muda. Begitu, terima kasih. Terima kasih banyak. Merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Fauzan dari Caleg Muda Kota Serang. Sekali lagi kita berharap bahwa para generasi muda dan juga anak-anak muda khususnya di Kota Serang semakin bisa memberikan kiprah positifnya, khususnya di bidang politik ya, dan juga bidang-bidang lainnya untuk sama-sama mengembangkan dan juga meningkatkan dan memajukan daerahnya masing-masing. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan hadir kembali dalam Berita Sultan dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Deli Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.